Tes tes 1 2 3. Suara saya kedengaran? Kedengeran, Pak. Oke, saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar yang lain nyusul. Alhamdulillah malam hari ini bisa ketemu lagi di mata kuliah Pengolah Citra. Minggu kemarin saya nggak bisa Zoom karena ngantar teman. Kebetulan ada teman yang baru kerja. Maksudnya ada tawaran kerja di Jakarta, daerah Sudirman, tentang cyber security. Dan yang menarik adalah ini apa namanya, pengetahuan ya, Pak, wawasan juga intermezzo aja. Yang menarik adalah teman saya itu sebenarnya drop out ya, nggak lulus sekolah S1. Ya, sekolahnya jurusannya sih informatika ya, tapi nggak sampai selesai. Jadi di CV-nya ditulis drop out. Tapi karena punya banyak maksudnya punya banyak portofolio, karena ikut lomba tentang security dan juara nasional gitu ya. Jadi dapat tawaran gitu yang sebuah perusahaan luar negeri. Kliennya dari luar gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya kalau ya, yang bisa diambil pelajaran adalah kalau saya diskusi sama teman saya adalah yang penting adalah portofolio CV sama skill ya dan komunikasi. Nah kalau kalian pengennya itu tingkatnya itu ya, kalau etis sekarang kan udah berkembang luas ya, dia harus belajar bahasa Inggris karena interview diskusi hampir berjam-jam itu ya berbahasa Inggris karena kliennya juga orang luar ya, itu. Dan itu juga kalau kita nulis CV itu harus jujur. Jadi dia tuh nulis semuanya di pengalaman kerja di mana saja. Ternyata ada tim, ada namanya ada apa namanya outsourcing ya, pihak ketiga yang ada namanya background check. Jadi ada tim yang ngecek itu backgroundnya, datang ke kampus, datang ke perusahaan sebelumnya, ditanyain HRD-nya apa bener gak. Itu semuanya dicek beneran. Dan ada timnya, ada perusahaan yang untuk ngecek background check seperti itu. Dari intermezzo aja. Jadi saran saya ya, kalau pengen fokus di bidang IT developer ya, perbanyak portofolio ya. Portofolio itu bisa ikut di komunitas tentang IT atau pernah mengerjakan proyek-proyek yang berhubungan tentang IT ya. Termasuk juga lomba-lomba gitu. Saran saya seperti itu. Dan tadi yang drop out saja nggak dilihat sekarang, nggak lihat ijazah. Oke. Jadi kalau minggu kemarin saya bilangnya saya akan mengusulkan video ya, penjelasan materi kemarin pertemuan 12. Sekarang itu kan hasilnya pertemuan 13. Ini saya 2 pertemuan hari ini. Jadi untuk absensi minggu kemarin saya anggap hadir semua ya. Jadi sekarang yang pertemuan 13. Sekarang ada 2 pertemuan 12 dan 13 karena saya belum sempat buat video rekaman untuk pertemuan yang hari ini. Sekarang pertemuan 12 tentang kontras stretching. Kontras stretching. Ini masih ada hubungannya sama image kontras apa? Histogram ekualisasi ya. Ya bagaimana intinya adalah bagaimana merubah sebuah gambar menjadi lebih baik. Yang kemarin itu adalah histogram ekualisasi, meratakan histogram. Kalau ini kontras stretching, hampir mirip. Kontras itu kontrasnya, perbedaan antara hitam dan putih. Stretching itu perenggangan, ya, direnggangkan. Kontras stretching adalah teknik untuk mendapatkan citra baru dengan kontras yang lebih baik daripada kontras citra aslinya. Biasanya ini dibutuhkan kalau kita sama seperti mengolah data dalam proses data mining, ada pre-processing. Pre-processing biasanya data itu masih mentah, ada yang tidak valid, ada yang kosong, ada yang typo gitu. Itu kan diperbaiki dulu menjadi valid baru diproses. Di image processing juga sama seperti data processing tadi, ada pre-processing. Pre-processing dalam gambar itu apa? Ya tadi kalau data itu ada yang tidak valid dibenarkan. Kalau gambar ya diperbaiki, kalau datanya itu kurang jelas,
kontrasnya kurang baik diperbaiki. Nah, ini bagian dari pre-processing dalam proses image processing. Contrast stretching itu. Metode dalam perbaikan kualitas gambar. Ide dari proses contrast stretching adalah untuk meningkatkan range dinamis dari level grayscale pada gambar saat proses pemrosesan berlangsung. Di sini dijelaskan bahwa Citra memiliki range gray level dari 0 sampai 255. Gambaran umumnya seperti ini. Jadi seumpama saya punya gambar ini, kalau nggak salah gambar bulan, terlalu abu-abu seperti ini. Kalau ditampilkan dalam bentuk histogram, histogramnya ngumpul di tengah. Nah, contrast stretching itu menarik ya, merenggangkan sebuah histogram ini menjadi lebih merata. Sebenarnya hampir mirip seperti histogram ekualisasi. Tujuannya apa? Tujuannya sama, menghasilkan gambar yang lebih kontras, yang lebih cerah. Caranya bagaimana? Kalau digambarkan secara matematis seperti ini. Ada 3 titik, jadi kita harus menentukan 3 nilai variabel R1 sama R2 untuk contrast stretching. Untuk rumusnya, jadi di dalam metode contrast stretching itu nanti ada 3 if. Ada 3 if. Nanti saya ada contoh programnya, implementasinya. If yang pertama itu untuk nilai pixel antara 0 dan R1, maka metode ini yang dijalankan. Proses S sama dengan R, S1 bagi R2. Nah, S1 dan R1 ini, nah ini, S adalah gray level dari citra sebelum diproses, R adalah gray level citra dari sebelum, dan S adalah gray level citra setelah diproses. Ini outputnya, R itu inputnya. Nilai R1 dan R2 ini kita tentukan. Ada yang nyebut 100 sampai 150, tergantung kondisi dan studi kasus. Sama seperti dalam proses filtering gitu ya. Filternya ada yang 3x3, 4x4, 5x5, 6x6. Hanya ini saja, cukup mudah sebenarnya contrast stretching. Jadi kalian bisa implementasikan di MATLAB karena saya nyontokannya di Python. Jadi metodenya ini, rumusnya ini. Jadi tiap masing-masing citra dicek satu-satu dengan 3 if ini, yang menghasilkan gambar baru yang kontrasnya lebih jelas. Contohnya bagaimana? Contohnya saya punya gambar ini, gambar yang paling sering dipakai dalam metode image processing, karena bawaan MATLAB, Lena. Ini gambar berwarna ya. Prosesnya pertama kita rubah gambar tersebut menjadi grayscale. Terus setelah itu proses contrast stretching yang pertama ini contoh R-nya 100, R1-nya 100, R2-nya 150. Dan S1-nya 50, S2-nya 200. Nah, ini kita tentukan sendiri nilainya. Caranya kontrasnya berubah seperti ini. Kalau pengen lebih terang lagi, kita tambahkan lagi. Jadi S1-nya menjadi 100, S2-nya menjadi 200. Jadi 50, 100 menjadi 100, 200. Nah, ini perbedaannya. Jadi ini gambar asli setelah grayscale dengan contrast stretching 100 dan 150, ini contrast stretching dari 100 ke 200. Contoh kodenya kalian bisa download di sini. Saya tampilkan linknya. Ini menggunakan Python. Nah, kalau kalian pengen mengganti dengan MATLAB, ya tinggal kalian convert saja. Saya kira cukup mudah. Karena hampir mirip ya kodenya. Nah, ini ada berapa baris? Cuma 28 baris ya kodenya. Kalau dimulai dari for sih cuma 20. Pertama import CV2, plugin untuk image processing ya CV2. Nah, ini kita tentukan nilai R1, R2, S1, S2. Nah, ini pengecekannya if yang pertama, ini pengecekan if yang kedua, ini pengecekan if yang ketiga. Setelah itu kita tampilkan image show, original image, image grayscale, gray, dan contrast stretching-nya hasil. Kalau dijalankan, ada yang error.
Ini gambar originalnya. Terus ini image-nya. Nah, ini bukan ini ya, bukan berbasis GUI ya kalau Python. Nah, ini output dari contrast stretching menggunakan nilai tadi R1 100, R2 150. Oke. Kemungkinan nanti UAS-nya ya ada hubungan salah satu soalnya ya contrast stretching. Tapi kalian implementasikan di MATLAB, Python nggak apa-apa, tapi berbasis GUI, gunakan GUI. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi silakan dipraktekkan sendiri-sendiri. Jadi materi pertemuan 12 itu tadi contrast stretching. Sekarang saya masuk materi pertemuan 13. Sekarang masuk pertemuan 13. Pertemuan 13 ini yaitu tentang MSE dan PSNR. Jadi apa itu MSE dan PSNR? Sebelumnya saya jelaskan dulu, saya tunjukkan beberapa penelitian tentang image processing. Jadi kalau ada yang tertarik tentang apa namanya skripsinya, topiknya tentang image processing, contohnya seperti ini. Analisis pengujian kualitas citra steganografi dengan pendekatan parameter PSNR dan MSE. Jadi sebenarnya PSNR dan MSE itu dua metode yang digunakan untuk menghitung kemiripan sebuah gambar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui apakah setelah diproses itu gambar itu menjadi lebih baik atau enggak. Kalau terlalu jauh miripnya, otomatis gambarnya berubah menjadi kurang bagus. Gitu. Nah, ini contoh penelitian tentang pengujian kualitas citra. Jadi, steganografi itu metode untuk menyisipkan pesan di dalam gambar. Nah, setelah disisipkan, itu dicek apakah gambarnya itu berubah atau enggak. Cara mengetahui gambar berubah atau enggak, ya kalau lewat mata agak susah. Jadi, dihitung dengan metode MSE dan PSNR. Kalau nilai MSE, PSNR-nya itu di atas 30 dB, di sini disebutkan. Kalau nilai PSNR-nya, panjangannya dari peak signal to noise ratio, itu standarnya di atas 30 dB. Kalau di atas 30 dB berarti gambarnya tidak terlalu banyak perubahan. Kalau MSE, MSE panjangannya mean square error ya. Mean square error itu kalau semakin mendekati nilai 1. Jadi sekarang tujuan dari belajar MSE dan PSNR itu untuk mengetahui kualitas proses image processing tersebut. Biasanya MSE juga ada di penelitian tentang data mining. Jadi apa itu MSE dan PSNR? Yang pertama, PSNR, peak signal to noise ratio, adalah perbandingan antara nilai maksimum dari sinyal yang diukur dengan besarnya draw berpengaruh pada sinyal tersebut. Jadi PSNR itu nanti ada hubungannya sama MSE. Jadi kita harus ngitung MSE dulu untuk mulai PSNR. PSNR biasanya diukur dalam satuan desibel, dB. Biasanya digunakan untuk menilai perbandingan kualitas citra. Jadi untuk mengetahui kualitas citra itu semakin bagus atau semakin jelek setelah dilakukan proses. Karena kalau dilihat pakai mata itu agak kurang subjektif ya. Bagi kita bagus, bagi mata orang lain kan nggak terlalu bagus. Makanya harus ada nilai angka gitu, yang pasti. Dan untuk menentukan PSNR kita harus mengetahui dulu nilai MSE-nya. Kalau MSE adalah nilai error kuadrat rata-rata antara citra asli dan citra manipulasi atau citra setelah diproses. MSE tidak memiliki satuan, tidak ada satuannya.
Sedangkan PSNR adalah desibel. Semakin mirip kedua citra, maka nilai MSK mendekati nilai 0. Jadi nilai MSE katakan semakin bagus kalau mendekati 0. Sedangkan nilai PSNR memiliki tingkat kemiripan yang rendah jika PSNR di bawah 30. Jadi idealnya adalah di atas 30. Di atas. Seperti yang ditulis di jurnal tadi ya. Jadi kalau nilai hasil proses image-nya itu di atas 30, berarti PSNR-nya atau prosesnya bagus. Rumus menghitungnya seperti ini, PSNR, MSE. Agak susah ya kalau dijelaskan. Kalau ditulis dalam bentuk rumus seperti ini, saya langsung kasih contoh saja, biar mudah. Contohnya, saya punya dua citra, dua gambar. Ya. Gambar A sebelum diproses, processing, gambar A setelah diproses menjadi gambar B. Ini gambarnya sama, cuma dilakukan proses, entah itu steganografi atau proses filtering, median filter, dan lain sebagainya. Image proses, contrast stretching, atau histogram equalisasi, dan lain sebagainya. Contohnya saya punya citra A dan citra B ini, yaitu setelah image processing. Dengan ini contoh saja berarti 3x3 ya biar mudah. 3x3 pixel. Untuk pertama kita menghitung dulu nilai MSE-nya. Pertama kita hitung dulu nilai MSE-nya. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah. Nah, nilai awal dikurangi nilai akhir, nilai citra A dikurangi nilai citra B di pangkat 2. Nah, dibagi dengan ini ya, baris kali tinggi, 3x3 pikselnya, ukuran pikselnya. Jadi kalau di sini 7 dikurangi 6, 1 dikurangi 6, ini semuanya di pangkat 2, 1 dikurangi 1, dibagi dengan ukuran citranya. Kalau di sini 3x3, berarti 9. Jadi seperti ini, untuk menghitung nilai MSE-nya. Saya kira ini mudah ya. 6 kurangi 7, pangkat 2, ditambah 1 kurangi 1, pangkat 2, sampai seluruh citra, dibagi ukuran pikselnya, 3x3, 9. Hasilnya ini 1,55. Nah, kalau sudah mengetahui nilai MSE-nya, nah kalau kita lihat di sini nilai MSE-nya 1 ya. Berarti ya lumayan bagus, mendekati 0, 1,5. Selanjutnya hitung nilai PSNR-nya. Nah, untuk menghitung nilai PSNR-nya sangat mudah. 10 log. Nah, hitung log ini harus pakai program. Max, nilai max pangkat 2 dibagi nilai MSE. Nilai max itu apa? Nilai pixel paling tinggi di citra B. Citra B ini kan nilai pixelnya paling tingginya 7. Berarti 7 pangkat 2 dibagi nilai MSE-nya. Nah, 10 log 7 pangkat 2 bagi 1,55. Nilainya 14,5. Jadi itu untuk menghitung nilai MSE dan PSNR. Kalau diimplementasikan dalam MATLAB, ini ya kodenya seperti ini ya, sama ya. Citra input, citra ini kode. Ini kode bentuknya seperti ini. Alat ukur kualitas citra, citra input, citra output, terus baris kolom kita ambil, ya ini. Citra input dikurangi citra output pangkat 2 dibagi baris kali kolom, di total sum. Akhirnya muncul nilai MSE. Nah, ini nilai MSE-nya sama ya, 1,55. Terus PSNR-nya 10 log 10 max citra input, nilai maksimal dari citra input, pangkat 2 dibagi MSE. Ini nilai PSNR-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Fahmi, Eka, Pangestu, Firdaus? Tidak ada, Pak. Cukup, Pak. Ya, tinggal kalian implementasikan. Sehingga UAS-nya sekarang pertemuan 13, ya, tinggal 2 pertemuan lagi. UAS-nya apa? Ya, ini. Paling kalian buat apa namanya, proses apapun. Perbaikan citra ya, entah itu citra gambar apa, entah itu membuat manipulasi filter, terus kalian hitung, tampilkan MSE dan PSNR. UAS-nya seperti itu. Sama seperti proyek PS kemarin, jadi kalian presentasi, terus skill sama laporannya.
Kira kodenya sudah ada, filtering tampilan proses sudah saya bahas, buat tampilan GUI juga sudah bahas. Saya kira cukup dalam penelitian tugas akhir pun cukup ya kalau kalian lihat di sini penelitian di Google Scholar. Contoh yang lain, analisa kriteria kebanyakan itu berarti. Kalian buka Google Scholar, perbaikan citra. Nah, metodenya mungkin ada metode-metode baru. Analisa kualitas citra perbaikan citra menggunakan metode medium filter dengan penyeleksi nilai pixel. 2021. Perbaikan citra menggunakan kontras stretching. Ya, kalian skripsi tentang pengolah citra juga nggak apa-apa ya. Masih belum ada. Tinggal ditambahkan studi kasusnya kalau kayak gini. Ditambahkan studi kasusnya di judul. Perbaikan citra menggunakan metode kontras stretching. Citranya apa diperbaiki? Dituliskan. Ini citra apa? Kita lihat. Perbaikan citra dengan metode kontras stretching. Nggak ada topiknya. Ini gambar apa? Saya udah gambar buah-buahan. Citra sebelum proses, ini nilai F1, ini dia pakai nilai XY. Dan kalau tadi saya nulis F1, R2, S2. Nah, biasanya habis itu di pengujiannya menggunakan MSE dan PSNR. Nggak ada pengujian MSE dan PSNR-nya. Lalu paling perbaikan kita menggunakan metode media filter menggunakan penyelesaian nilai pixel. Nah, ini gambar. Nah, kebanyakan kalau perbaikan citra, parameter yang dijadikan rujukan itu MSE dan PSNR. Ini juga MSE, PSNR. PSNR-nya 28 yang paling bagus 30. Jumlah pixel diubah dari itu penyelesaian citra. Jadi MSE PSNR itu digunakan untuk metode itu parameter yang mana yang gambar proses paling bagus. Perbaikan kualitas menggunakan medium filter dengan penyeleksian memiliki kenaikan hingga PSNR sebesar 5% dan memiliki kenaikan dan kualitas kelihatan sebesar. Oke, seperti itu ya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, silakan baca jurnal ini tugas, nggak perlu dikumpulkan, tapi silakan saya sarankan saja, silakan baca biar lebih paham lagi tentang MSE dan PSNR. Ada di PowerPoint ya. Yang pertama, analisa kualitas perbaikan citra menggunakan metode medium filter dengan mesin result. Itu yang tadi. Pengulangan citra perbaikan kualitas citra sinar X dental menggunakan metode filtering. Oke, saya kira cukup perkuliahan kita hari ini. Terima kasih sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.